Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah. Milik Allah lah segala pujian. Allah yang berhak dipantas dipuji, diagungkan, dimuliakan. Sebab banyak nikmat yang Allah beri kepada kita. Nikmat yang ada di kita adalah milik Allah. Semoga dengan syukur kita menambah keberkahan nikmat yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah lah sampai jumpa kajian tafsir kita di surah Al-Baqarah ayat 190. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Jemaah Surawawa, terus sahabat-sahabat yang ikut live streaming di Afrinal Yunas Official, terus yang menyimak melalui channel YouTube Surau Milenial, para pendengar radio Resfor 104,5 FM radio SMP Negeri Ampek Padang Panjang yang dirahmati oleh Allah. Kita cari Al-Quran. Wa qatilu, wa dan qatilu, asal katanya dari qatala. Qatala itu artinya membunuh. Kalau qatala ada huruf alif setelah huruf qa, berarti ada penambahan. Nah, kalau ada penambahan berarti merubah makna. Di antara salah satu maknanya lil musyarakah, artinya untuk saling. Jadi kalau qatala membunuh, kalau qatala saling, ada upaya saling membunuh. Makanya diterjemahkan dengan perang. Nah, kalau perang itu kan tidak seorang, ada lawan. Tentu nak mungkin berperang tapi seorangnya itu tidak perang namanya. Jadi kalau orang gilo bercakap seorangnya. Tapi kalau orang yang waras, kalau terjadi perperangan itu karena ada dua pihak. Jadi bahasa Allahnya asal katanya membunuh. Qatala itu membunuh. Jadi qatala saling membunuh. Kalau saling membunuh pasti ada sebab. Nak mungkin tanpa sebab. Saling menyerang, penyerangan itu pasti ada sebab. Nggak mungkin nggak ada sebab. Berperanglah, maka diterjemahkan berperanglah. Fi pada sabilillah. Sabil itu jalan atau tarik. Sabil artinya. Jalan Allah itu maksudnya apa? Karena Allah. Fi sabilillah itu karena Allah. Jadi berperang pun karena Allah. Karena Allah itu maksudnya apa? Kalau Allah suruh. Kalau tidak disuruh Allah, tidak usah perang. Jadi kapan Allah suruh henti. Kapan suruh Allah suruh perang. Ya, karena itu bentuk kepatuhan kepada Allah.
bukan hawa nafsu. Perang itu dalam Islam, perang itu bukan hawa nafsu. Fi sabilillah, di jalan Allah. Alladzina, kepada orang-orang yang diperangi itu siapa? Alladzina, orang-orang yang yuqatilunakum, yang mereka lebih dahulu menyerang kalian. Jadi perangnya serangan balik. Serangan balik yang disuruh oleh Allah itu adalah serangan balik, bukan orang yang dulu menyerang. Jadi kalau ada diserang awak, baru mulai. Tapi kalau awak dulu ya enggak. Wala ta'tadu, walaupun boleh serangan balik. Wala ta'tadu, dan janganlah melampaui batas. Berarti dalam perang pun ada batasan. Itu Islam diatur, tidak boleh memulai. Tapi kalau orang mulai, oke, serang. Tapi dalam menyerang pun tidak brutal, ada batasan. Jangan melampaui batas. Innallah, sesungguhnya Allah, la yuhibbul mu'tadin, tidak menyukai, tidak cinta, tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Nah, fihi thalathu masail. Menurut Imam Qurtubi ada 3 hal yang bisa kita pahami. Pertama adalah qauluhu ta'ala wa qatilu. Hadhil ayah awwalu ayatin nuzilat fil amril bil qital. Fil amri bil qital. Ini adalah ayat pertama yang menyuruh untuk berperang. Wala khilafa fi anna al-qital kana mahzuran qabla al-hijrah. Bahkan tidak ada perbedaan ulama yang mengatakan bahwa perang terlarang sebelum hijrah. Ketika Nabi di Mekah, tidak boleh hijrah. Tidak boleh hijrah, tidak boleh perang. Jadi tidak ada perang. Perang itu selesai Nabi hijrah. Ketika di Mekah selama 10 tahun 2 sampai 13 tahun tidak ada perang. Idfa billati hiya ahsan, dalam surah Fussilat ayat 30 sampai. Kalau ada orang yang jahit kawa, idfa, tolak saja dengan kebaikan, balas dengan kebaikan. Orangnya jahit kawa, elok je akhirnya. Itu fase Mekah. Berarti lebih lama di Mekah kan daripada di Madinah. Berarti kalau lebih lama sabar awak daripada menyerang. Jadi kalau masih bisa sabar dulu, tidak usah sarang. Tapi kalau lah terlalu bananya, apa didampak lah wakonya aja kan. Tapi masih coba 13 tahun di Mekah, tidak ada perang-perang. Tolak aja dengan yang baik. Awak dihinonya, pujinya. Nyepilik awak, lagi hanya nyazalimi awak, maafkannya. Itu di Mekah. Wa qauluhu fa'fu anhum wasfah, maafkan dia, maafkan saja. Makanya Nabi di Mekah diludahi orang, kan ada suruh, coba kan Nabi, tentulah ada pengikut kan. Apa? Jangankan Nabi, anak awak saja kan, induk awak saja kan, disakiti orang, pasti kita kan balik. Tapi Nabi waktu diludahi orang Yahudi itu kan tidak ada sahabat ingin membunuh kan. Kenapa? Ya udah, maafkan saja. Wahjurhum hajran jamila. Kalau Nio melakukan tindakan, kok Nio dilawan dengan cara yang jamila, yang indah, yang baik. Nah, jangan menyakiti. Lasta alaihim bimusaitir, dalam surah Al-Ghashiyah. Bukan kau yang punya kewenang untuk membalehnya. Itu wa makana mislahu mimman nazala bi Makkah, turun di Mekah selama 13 tahun. Sejak Nabi dakwah 13 tahun Nabi tidak ada perang, dimusuhi, diancam bunuh. Ya, terakhir kan memang dah ingin dibunuh Nabi, dikepung rumah Nabi. Ali yang menggantikan tempat tidur Nabi, karamallahu wajah, Nabi hijrah kah? Itu kan lah terlalu kan, karena lah ingin nyawa lah kan. Sahabat-sahabat dah disiksa, Bilal disiksa, Ammar bin Yasir ditarik kaki jo, tangan jo, kudo gitu kan,
di tengah padang di batu ange di timpuan kadado coba. Kalau terlalu ayo kena mungkin dah suruh hijrah ada Allah. Setelah dihijrah baru ada perlawanan. Ya kalau terlalu ya lah nyawa tapi kalau dulu dah model tu ne apa tu. Maka falam mahajara ilal Madinah umira bil qital. Baru ketikalah ke hijrah ke Madinah turunlah ayat wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Jadi dan ayat yang semisal dengannya udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu, surah Al-Hajj ayat 39, bahwasanya diizinkan untuk orang-orang yang diperangi. Jadi Allah memberi izin perangilah orang itu sebab orang itulah zalim, orang itulah berbuat aniaya. Jadi cuman standar aniaya kawal kan masing-masing orang beda. Aniaya zalim lah merusak awaknya, mengancam awaknya. Itulah baru boleh menyerang. Dulu juga Nabi mau umrah lah siap-siap berangkat dari Madinah ke Makkah, ditahan di Hudaybiyah. Kan tertahan Nabi selama lebih dari seminggu di situ. Padahal nyoba ibadah. Akhirnya terjadilah kesepakatan perjanjian Hudaybiyah namanya. Jadi ya ketikalah terlalu maka disuruh oleh Allah faqtulul musyrikin, maka perangilah orang-orang musyrik. Atas dasar apa? Bukan yang pertama. Jadi kalau dia mengatakan kalau begitu agama Islam tidak mengajarkan perdamaian, salah. Justru yang dinamakan Islam gitu kan. Salam itu artinya kan peace, perdamaian, perdamaian. Kalau sekiranya tidak ada awalnya, kabalanya, dasarnya, tidak mungkin kan orang menyerang. Tentu ada dasar Nabi, tidak mungkin tiba-tiba menyerang, tidak mungkin perang. Kenapa dulu para sahabat-sahabat juga dengan agresi militer? Itu ada sebab juga. Pertama dikirim sore, bahkan Persia kan dicabiaknya sore Nabi itu. Kenapa lebih dahulu Persia ditaklukkan dari Romawi? Persia kok daerah utara Makkah sampai ke arah ke Asia, Irak, itu seperti itu. Lebih dahulu ditaklukkan. Kenapa? Ketika dia ditawarkan oleh Nabi yuk masuk Islam, itu sore Nabi itu dicabiak, yang utusannya dibunuh. Nah, tentu karena tidak baik-baik, jadi tidak ada yang duluan. Islam itu agama damai. Ayat-ayat yang berkenaan kan wajar saja katanya. Ya dalam kehidupan masyarakat tentu dia harus dagih rambu-rambu. Asalnya kalau lah menyerangnya, baru serang. Tapi dalam menyerang wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Batasan yang tidak boleh. Pertama, tidak boleh diperangi itu adalah an-nisa. Tidak boleh perempuan. Jadi kalau orang tentara yang muslim nyun akan membunuh perempuan. Akhirnya kalau orang pakai bomnya kan serunya meninggal habis. Dulu perangnya mau pilih-pilih ya bunuh. Sebab apa? Kan dalam perang kan ada wanita yang ikut. Ada pasukan yang wanita yang ikut. Maksudnya tukang yang menemani Nabi saja ada ditemani oleh istri kan. Ada yang bagian mereka masak-masak misalnya. Akan ada perempuan yang ikut dalam perang. Tidak boleh. Atau kalau masuk ke daerah, ke dalam kotanya lah Manang, tidak boleh bunuh perempuan. Itu adabnya. Dan itu semua tentara harus paham itu. Tidak boleh membunuh perempuan. Kecuali perempuannya lah satu loh. Berperang kan, hanya ini Pak ahli loh. Kalau dah dibunuh atau walau dibunuh, itu pengecualiannya itu. Kalau lah jadi pasukan, anak-anak pun demikian. Sibyan, tak boleh. Fala yuqtalun, mereka tak boleh dibunuh anak-anak. Kadangnya belum taklif. Jadi anak-anak itu bila
kalau lu nyelum balik. Tapi kalau lah pakai yang kayak senjata lo nya, ya kalau dah dibunuh atau wak dibunuh, ha? Jadi anak-anak tidak boleh dibunuh. Para rahib, pendeta atau pemuka agamanya nggak boleh. Zimmi atau suyuh, orang tua-tua. Jadi memang yang pemuda ikut perang saja. Jadi dulu tuh perang ya yang dibunuh, yang diperangi ya orang-orang yang pakai senjata saja. Kalau enggak, dia dilindungi. Itu diantara adab-adab. Bahkan pohon-pohon enggak boleh ditebangi, bangunan enggak boleh dihancurkan walaupun itu bangunan ibadahnya, enggak boleh. Contohnya di Turki gini kan, musaji itu yang gagah itu kan enggak boleh. Dulu sampai orang non muslimnya kan ortodok sholat ibadah di situ, masuk Muhammad Fatah, jadi dijadikan musaji. Sudah tuh terjadilah revolusi di Turki kan, jadianlah museum, akhirnya jadi musaji loh. Jadi tidak boleh merusak tatanan gedung-gedung, nebang pohon sembarangan, tidak boleh. Itu wala ta'tadu, itu yang disebut dengan jangan melampaui batas. Jadi dalam Islam juga ada aturan-aturannya. Kenapa diserang? Ya karena kita cuma serangan kenapa menyerang? Karena kita cuma serangan balik saja. Perang Badar itu kenapa? Ya karena lah model itu diperlawan, diusir dari rumah surang gitu. Ya udah dicegat saja. Ketika dicegatnya menyerang, ya diseranglah. Wala ta'tadu, tapi ingat jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang melampaui batas. Fa ammal murtadduna falaysa illal qatla aw at-taubah. Maka kalau dahulu bagi orang-orang yang murtad misalnya, itu dikasih tawaran, tidak langsung perang, langsung bunuh, hendak. Mau balik lagi, taubat, atau mau dihukum. Atau wa kadzalika ahluz zayg wad dhalal laisa illa as-sayf wat taubah. Orang yang sesat-sesat mau dilurihan je pedang atau mau bertaubat. Semuanya pakai pilihan. Tidak ada yang langsung tak aku salah. Itulah Islam. Islam itu agama damai. Ayat-ayat yang berisi perang bukan berarti tidak boleh kita baca. Ini wajar saja. Kita harus siap loh untuk membela diri. Jangan sampai hadis-hadis atau ayat-ayat yang disampaikan, ayat-ayat yang turun waktu di Mekah saja. Enggak, kan kita Mekah Madinah komplit kan. Harus kedua-duanya kita punya. Ya, orang berbuat baik kepada kita balas dengan kebaikan yang lebih, sama atau lebih. Orang yang berbuat jaik kawa, ya kita maafkan. Tapi kalau lah terlalunya, tentu harus ada dulu dakwah kayaknya. Kalau fase Makkah memang tidak ada, maafkan saja, ya dimaafkan. Tapi kalau lah masuk ke fase Madinah, Nabi ketika dijahatin, kok bam nionyo elok, atau karena sudah diizinkan oleh Allah untuk boleh berperang. Cuman kita tidak tahu apakah bila Allah suruh perang lagi, sudah layak belum, tentu itu berdasarkan keputusan Rasulullah. Kini Rasulullah sudah tiada, saya memutuskan pemimpin, saya pemimpin awak. Makanya harus jelas. Kalau di negara tuh kalau nak presiden yang memutuskan tuh tidak bisa perang. Tidak mungkin tentara tuh pai perang surang aja kan. Sedangkan dalam bernegara saja ada yang memutuskan serang ke pemimpin, maka tentara ikut saja. Ya, kita di antara jundullah, antara tentara-tentara Allah. Itulah pemahamannya, bukan agama suka perang, bukan. Kita hanya persiapan untuk serangan balik saja, dan itu dibolehkan. Karena kalau dibolehkan berarti kan opsi saja. Nio kita memperlakukan dengan opsi Mekah yang kita maafkan gitu ya. Kita balas dengan kebaikan lagi, orang jahit kau balik dengan kebaikan terus. Itu pilihannya dia, karena hidup adalah pilihan. Tapi yang namanya serangan balik dalam Islam itu dibolehkan. Tapi ada batasannya, wala
ta'tadu, jangan melampaui batas. Jenazah menyerang balik loh, sehingga perempuan harus dilindungi, anak-anak dilindungi, bangunan segala macam yang menjadi batasan dalam serangan balik. Serangan balik. Baik, di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka, jadikan kubur mereka raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu bisa bersama-sama mereka di surga Firdausmu. Ya Allah, untuk orang tua kami yang masih hidup, sehatkan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah, wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Beri kami terus kesempatan untuk bisa berbakti kepada mereka, ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, di antara kami, keluarga kami, saudara kami ada yang sedang susah, mudahkan ya Allah. Butuh hajat, penuhi hajat mereka ya Allah, agar tambah dekat kepadamu. Ya Allah, yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit, sembuhkan ya Allah. Jadikan sakit menjadi penyebab gugurnya dosa-dosa mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.